Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita orang Katolik ya setiap tanggal 2 November memperingati peringatan arwah semua orang beriman. Dan pada saat itu kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia dan sekarang berada di api penyucian ya, bukan pencucian ya, tetapi penyucian atau purgatorium. Nah, di dalam gambar ini ya, orang-orang yang di api penyucian ini telah memandang surgawi ya. Kalau di neraka kiranya tidak bisa memandang surgawi seperti ini. Ini kan seperti sudah masuk tetapi masih ya belum sepenuhnya ya seperti di luar atau masih tertahan ya lebih tepat seperti itu. Nah, seperti apa ajaran gereja Katolik tentang api penyucian ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini, jangan gagal fokus ya karena ini bukan hal yang mudah untuk kita mengerti mengenai pengajaran ini ya. Bisa menimbulkan salah paham. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya karena banyak yang ingin tahu mengenai seperti apa sih api penyucian itu. Nah, api penyucian atau purgatorium adalah tempat. Makanya ini saya beri tanda kutip karena apa? Ya lebih tepatnya itu malah lebih ke arah proses ya. Proses kita disucikan. Ya. Ajaran api penyucian ini sudah ada sejak gereja perdana ya, dan kemudian diwariskan kepada para pengganti-penggantinya dan akhirnya kepada kita melalui para rasul Kristus, bapak-bapak gereja dan seterusnya. Nah, pada abad ke-16 berdiri gereja Protestan dan mereka menolak faham ajaran ini ya. Kalau mereka hidup dalam rahmat ya seketika itu ke surga atau yang tidak dalam rahmat langsung ke neraka. Nah, ini ada perbedaannya di sini. Sekarang kita mengikuti ajaran yang resmi ya melalui Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Ya, mengenai api penyucian ini dalam Katekismus Gereja Katolik ada di nomor 1030 sampai 1032. Disebutkan demikian. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Ya, jadi dijelaskan di sini mati dalam rahmat, dalam persahabatan dengan Allah. Ya, artinya dia tidak menolak Allah, ya, dia tetap menerima Allah, menerima rahmatnya, ya, tetapi karena kelemahan manusiawinya, ia mempunyai dosa. Nah, sehingga pada saat mati itu sebenarnya dia masih membawa dosa atau akibat dari dosa. Yang menarik di sini memang mereka ini sebenarnya sudah pasti akan keselamatan abadinya. Nah, ini penting saudara-saudari harus diketahui begini ya. Orang-orang yang ada di api penyucian ini nantinya pasti akan ke surga. Itu harus dipahami dulu ya. Pasti akan ke surga ya. Kalau begitu nggak usah didoakan saja. Nah, salah ini. Lalu kalau membuat kesimpulan seperti itu salah. Kenapa? Ya jangan sampai toh ini dia di api penyucian sampai akhir zaman baru naik ke surga ya kan. Syukur-syukur sebelum akhir zaman dia sudah dipersatukan bersama
Allah dan para kudus lainnya di surga. Nah, makanya karena ya perlu disucikan sepenuhnya menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, yang layak untuk dapat masuk dalam kegembiraan surgawi. Ini. Sekarang Katekismus Gereja Katolik 1031. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Para terkutuk itu orang yang dipastikan ke neraka karena ya dia jelas menolak Allah, menolak Kristus sang penyelamat. Itu. Nah, ini berbeda dengan siksa para terkutuk. Jadi lebih pasnya ini dia merasa tersiksa karena sebenarnya ini dia sudah memandang Allah tetapi belum bisa ke sana. Mungkin saya menggambarkan dengan analogi demikian ya. Meskipun mungkin tidak tepat, ya nanti saudara-saudari bisa mempunyai gambaran tersendiri. Ya ini lain dengan siksa api neraka. Misalnya saya jatuh ke dalam dosa, digambarkan saya berlepotan dengan lumpur, dengan kotoran, dengan berbagai macam hal, masuk ke ruang yang bersih, ruang yang suci, ruang yang kudus. Meskipun tidak ada yang melarang untuk mencegah ya, tetapi saya sendiri akan merasa jijik untuk masuk ke sini dengan kondisiku yang berlepotan. Maka dengan rela saya membersihkan diri, mencuci kaki, mencuci badan, kalau perlu mencuci tangan supaya tidak mengotori area ini. Dan yang menjadi masalah ya kita memang supaya layak ke sana ya ada semacam niat yang kuat dari diri kita untuk membersihkan diri lebih dahulu. Nah, jadi ini bukan karena dipaksa oleh Tuhan seperti itu. Ya, jadi sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Ya, sering kali yang kita gambarkan di dalam siksa para terkutuk itu ratapan dan kertakan gigi. Sedangkan ini adalah tersiksa karena begini ya. Ada suatu kerinduan besar ketika sudah melihat sosok Allah dengan para kudusnya di sini yang mempesona, Allah yang mengagumkan, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang maha rahim, dan seterusnya, yang maha kudus. Dan saya boleh ke sana, tetapi saya merasa diriku ini tidak layak. Ya, Allah yang maha cinta kepadaku sudah mengizinkan, tetapi karena saya merasa kurang layak, saya masih menunggu dulu. Nah, waktu jeda antara menunggu inilah yang membuat saya merasa tersiksa. Karena saya merasa bisa bertemu dengan orang yang agung, yang saya kagumi, yang saya cintai, tetapi terpaksa harus ditunda sampai bersih. Nah, kira-kira seperti itu, saudara-saudari. Ya, mungkin bisa sedikit mendapat gambaran ya. Katekismus Gereja Katolik 1032, sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka. Ya, jadi salah satu yang dilakukan oleh gereja ya, sejak dulu gereja itu sudah menghargai ya, orang-orang yang mati ini memang perlu didoakan karena pada prinsipnya orang yang sudah mati tidak bisa mengkoreksi kembali perbuatannya, sudah final. Ya. Maka ini boleh dikatakan kerak-kerak dosanya ini harus dibersihkan, yang bisa membantu adalah kita. Terutama melalui kurban ekaristi dalam doa-doa di sana. Karena apa? Di dalam ekaristi itu Kristus sendiri mengorbankan untuk memberikan penebusan. Itu yang kita yakini.
Ya, dia memberikan sendiri tubuhnya, darahnya untuk penebusan kita, sehingga menyucikan mereka ini. Jiwa-jiwa di api penyucian dengan rela datang ke sana. Tuhan tidak mengirim mereka ke sana sebab mereka ingin dimurnikan serta dibersihkan sebelum masuk surga. Nah, jadi memang ini kerelaan mereka sendiri. Ya, sekali lagi ini tidak sama dengan siksa api neraka. Ya, seperti yang tadi sudah saya gambarkan, ada kerelaan dari jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa sangat rindu untuk berada di surga, tetapi mereka tidak dapat karena mereka merasa diri tidak pantas untuk masuk ke dalamnya. Nah, itu loh yang tadi saya gambarkan ya. Mereka ini sudah memandang Allah, tetapi belum bisa istilahnya bersatu secara penuh. Ya, mereka sudah melihat sosok yang sangat mengagumkan ya. Kerinduan yang luar biasa ini yang mengakibatkan mereka sengsara hebat. Jadi lain dengan seringkali yang digambarkan dalam kitab suci, di sana akan ada ratapan dan kertaan gigi ya, ulat dan ngengat dan seterusnya yang mengerubuti mereka. Ini tidak begitu ya. Jiwa-jiwa di api penyucian tidak memberontak atas keberadaan mereka, sebaliknya mereka menghendaki agar dimurnikan dan mereka memahami sepenuhnya perlunya api penyuciannya. Jadi ya memang ada kerelaan dari mereka ya. Nah, itu saudara-saudari gambaran mengenai api penyucian ya yang bisa kita lihat di sini. Meskipun api penyucian ini sangat menyakitkan secara rohani, namun terdapat suatu sukacita yang besar karena apa? Jiwa-jiwa dijamin keselamatannya. Ya, tadi dalam ajaran katekismus Gereja Katolik ya, ada kepastian bahwa mereka ini akan selamat ya, tetapi alangkah baiknya kita mendoakan supaya mereka lebih cepat menikmati kemuliaan surgawi. Baiklah saudara-saudariku, demikian ya penjelasannya. Selamat untuk belajar katekese. Kalau ingin belajar lebih lengkap, ini ada beberapa sumber yang bisa dicari di internet untuk belajar itu lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel, pakai channel ya. Terima kasih.